Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Vince. Kali ini, kita akan menelusuri sebuah game yang membawa kita masuk ke dalam ruang sunyi yang menyeramkan. Sebuah rumah yang menyimpan lebih dari sekadar kenangan, tapi juga trauma, rahasia masa lalu, dan suara misterius yang tak kunjung hilang. Judul game ini adalah Cling, sebuah game walking simulator dengan sentuhan horor psikologis yang sangat kuat. Dirilis pada tanggal 23 Mei 2025 oleh developer indie Beshbarma Games, Cling mengajak kita merasakan ketakutan yang lahir bukan dari sesuatu yang kita lihat secara langsung, tapi dari dalam pikiran yang mulai retak. Jadi kalau kamu suka game seperti Home Sweet Home, Nevermind, atau The Cat Lady, ini dia game yang wajib kamu mainkan. Atau, paling tidak, kamu tonton reviewnya sampai selesai. Cling adalah sebuah game petualangan naratif orang pertama yang menempatkan pemain sebagai seorang wanita yang memilih hidup menyendiri di rumah tua bersama kucing kesayangannya. Tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Hanya dia, si kucing, dan masa lalu yang perlahan mulai mengetuk kembali pintu ingatannya. Dari awal permainan, kita langsung merasakan nuansa hening yang menyesakkan. Tidak ada musik yang mencolok, tidak ada tutorial panjang lebar, hanya bangun, memberi makan kucing, dan kemudian menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Salah satu pintu di rumah terkunci, suara gemerincing rantai terdengar samar dari kejauhan, dan di cermin kamar mandi, muncul sebuah pesan dari boneka masa kecilmu. Dari sini, semuanya mulai berubah. Realitas perlahan mulai bercampur dengan mimpi buruk dan kenangan masa lalu yang tidak ingin kamu ingat. Secara gameplay, Cling adalah game walking simulator klasik dengan tambahan elemen teka-teki ringan dan eksplorasi atmosferik. Tidak ada musuh yang mengejar. Tidak ada senjata. Tidak ada sistem kesehatan. Tapi ketegangan tetap terasa di setiap sudut. Kamu akan berjalan menyusuri rumah, memeriksa setiap ruangan, membuka laci, membaca catatan, menyusun kembali boneka yang rusak, dan semua ini dilakukan sambil mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Puzzle dalam game ini tidak sulit, tapi dirancang untuk memperkuat narasi. Misalnya, kamu harus menemukan bagian-bagian dari boneka masa kecilmu yang tersebar di seluruh rumah. Ketika boneka itu utuh, sebuah jalur tersembunyi muncul di garasi, membawamu ke dimensi lain, tempat yang tampak seperti campuran antara mimpi, masa lalu, dan gangguan mental. Cerita Cling dibangun dengan pendekatan psikologis yang perlahan dan simbolis. Karakter utama kita adalah seorang perempuan yang konon sakit, entah itu secara mental atau secara spiritual. Orang-orang menyuruhnya minum obat, meminta agar dia tetap terhubung, tidak menyendiri. Tapi dia menolak. Dia memilih sunyi. Namun justru dalam kesunyian itulah masa lalu mulai berbicara. Dalam catatan-catatan kecil, dalam suara-suara rantai yang menggema di kepala, dalam pesan dari cermin, dan dalam boneka masa kecil yang seolah hidup. Ada kisah tentang nenek yang mewariskan kutukan. Ada tragedi yang perlahan-lahan terkuak. Tapi semua ini disampaikan tidak secara langsung. Pemain harus merangkai sendiri potongan-potongan narasi yang tersebar di lingkungan. Ini menjadikan Cling sebagai game yang sangat personal dan introspektif. Kamu tidak hanya bermain sebagai karakter, kamu seolah menjadi bagian dari trauma dan ingatannya. Satu elemen yang sangat menonjol dari Cling adalah desain suara dan atmosfer visualnya. Meski secara teknis game ini tidak memiliki grafik spektakuler seperti AA game, namun realisme rumah, pencahayaan temaram, dan suara ambient yang menyeramkan membuat semuanya terasa nyata. Detail seperti bunyi langkah kaki di lantai kayu, pintu yang berderit, atau suara rantai yang samar membuatmu tidak pernah merasa sendirian. Meskipun kamu tidak pernah melihat siapapun. Efek visual juga memperkuat tema gangguan mental. Ruangan yang berubah bentuk, ilusi optik samar, kilatan gambar di cermin,
dan transisi antara dunia nyata dan mimpi yang tidak memiliki batas yang jelas. Ini bukan horor yang akan membuatmu terkejut, ini horor yang akan membuatmu tidak tenang. Secara mekanik, game ini sangat sederhana. Hanya ada beberapa interaksi: berjalan, mengambil benda, membaca catatan, membuka pintu. Tapi disinilah letak kekuatannya. Kling membuktikan bahwa kamu tidak perlu sistem rumit atau pertarungan penuh aksi untuk menciptakan rasa takut. Yang kamu perlukan adalah suasana, rasa tidak tahu, dan pertanyaan yang tak terjawab. Game ini tidak memberikan HUD, tidak ada penanda misi, dan tidak ada peta. Semua harus kamu temukan sendiri. Tapi justru karena itu, kamu benar-benar merasa masuk ke dalam dunia yang sedang kamu jelajahi. Setiap keputusan kecil terasa penting. Setiap ruangan punya cerita. Dan setiap suara bisa jadi peringatan atau kenangan. Salah satu keunikan dari Kling adalah bagaimana game ini memperlakukan trauma sebagai elemen gameplay dan narasi. Trauma masa kecil, kutukan keluarga, isolasi sosial, dan gangguan realita menjadi tema utama yang diangkat, dan semua ini digambarkan melalui simbolisme yang kuat. Boneka, cermin, pintu terkunci, suara rantai, semuanya punya makna. Bahkan si kucing, satu-satunya makhluk hidup lain di rumah itu, terasa seperti penyeimbang antara realitas dan kegilaan. Dan pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi juga, apakah kamu siap untuk mengingatnya? Dari segi kekurangan, mungkin beberapa pemain akan merasa patching game ini terlalu lambat atau terlalu hening. Jika kamu lebih suka game dengan aksi cepat atau banyak interaksi, Kling mungkin terasa monoton. Tapi bagi penggemar slow burn horror, yang lebih mengutamakan atmosfer dan narasi mendalam, game ini sangat memuaskan. Waktu permainan yang hanya sekitar 60 menit juga menjadikannya cocok untuk dimainkan sekali duduk, seperti menonton film pendek, tapi dengan pengalaman interaktif penuh. Secara keseluruhan, Kling adalah game horor pendek yang sangat efektif dalam menyampaikan suasana isolasi, kebingungan, dan trauma masa lalu. Dengan narasi simbolik, atmosfer suram, dan gameplay yang minim tapi tepat sasaran, game ini berhasil membawa pemain masuk ke dalam pikiran seseorang yang sedang kehilangan pegangan atas realitasnya. Ini adalah jenis horor yang tidak mengandalkan darah atau jump scare, tapi pada keheningan, ketidakpastian, dan pertanyaan yang terus berputar di kepala. Apakah aku sakit? Atau ini semua nyata? Terima kasih sudah menonton video ini.